Selamat pagi anak bapak sekalian. Kita kembali akan Repa bagi kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anak bapak sekalian, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap waspada. Tetap waspada. Jadi kalau dikatakan tetap waspada berarti harus selalu siaga, harus selalu berjaga-jaga, bahkan juga boleh dikatakan hati-hati. Anak bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam situasi seperti saat ini, di mana COVID-19 sedang merajalela, bahkan mengalami peningkatan yang sangat besar, maka dibutuhkan sebenarnya kepada setiap kita untuk tetap waspada. Kenapa? Karena ternyata di masa COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka, belajarnya lewat daring. Kita tidak bisa masuk di sekolah karena memang itu dilarang, dan kalaupun ada sekolah yang melakukan tatap muka itu daerah tertentu yang disebut dengan zona hijau. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, di usia anak bapak sekalian yang masih remaja beranjak dewasa, dengan kehidupan dipenuhi dengan kemajuan yang canggih, teknologi yang canggih, di mana proses belajar harus dilakukan lewat handphone ataupun lewat laptop. Tidak ada tatap muka, tetapi yang ada adalah daring. Maka ada kebebasan yang diberikan bagi anak bapak sekalian. Dahulu ada orang tua yang berprinsip anaknya akan diberikan handphone ketika nanti di SMA atau nanti ketika setelah mau lulus SMP. Namun hari ini mau SD, mau TK, mau SMP, mau SMA, orang tua memberi kebebasan untuk menggunakan handphone demi menunjang proses pendidikan lewat daring. Oleh karena itu, anak bapak sekalian, tentu ini harus diwaspadai. Tetap waspada yang sedang kita bicarakan lewat firman Tuhan dalam situasi seperti ini. Yang pertama adalah anak bapak harus tetap waspada dengan usia anak bapak saat ini, yaitu di masa remaja atau muda-mudi, di mana masa ini adalah masa peralihan, masa puber, yang berpotensi tertarik dengan banyak hal yang bisa membuat kita akan mengubah kebiasaan yang selama ini ada pada kita. Selama ini kesenangan kita bersama dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Tapi di masa yang saat ini, di masa peralihan ini, kita mulai akan tertarik dengan lawan jenis. Kita akan mulai tertarik dengan orang-orang sebaya kita. Dan itu akan banyak mengubah. Maka dalam usia yang seperti ini, harus tetap waspada supaya tidak salah langkah. Kemudian, dalam usia yang seperti ini, kita harus tetap ingat bahwa kita punya identitas. Ada identitas keluarga yang sedang kita bawa di pundak kita, ada identitas masyarakat lingkungan, terlebih identitas kita sebagai orang percaya, identitas gereja, identitas sekolah kita, sekolah metodis. Maka tetaplah waspada dalam keadaan yang sedemikian. Kita banyak aktivitas di luar. Mungkin kita berpikir orang tidak akan melihatku, guru-guru tidak akan melihatku, bahkan barangkali teman-teman sekolah tidak akan melihatku. Tetapi ingatlah, dalam keadaan demikian pun kita harus tetap waspada, karena walaupun dilihat atau tidak, kita sedang membawa identitas kita di dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang masa kini. Kemudian yang kedua, yang dapat kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini adalah tetap waspada dalam pergaulanmu dengan semua orang. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Artinya dalam masamu hari ini, dalam situasimu hari ini, dengan segala kebebasanmu, waspadalah dengan pergaulanmu dengan semua orang. Sebab dalam situasi seperti sekarang ini, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa sekarang anak-anak sekalian diberi kebebasan untuk menggunakan handphone. Bahkan ada yang dibeli mungkin handphone terbaru dengan RAM yang sangat besar, dengan kapasitas yang luar biasa, memungkinkan kita untuk menjelajahi dunia maya. Maka hati-hati dalam pergaulanmu dengan semua orang di dunia maya. Dalam menggunakan teknologi yang ada padamu, semua hal ditawarkan. Begitu engkau buka satu aplikasi, ada penawaran lain, apakah dalam bentuk iklan, dan itu bisa menggoda, mempengaruhi, bahkan membuatmu terjatuh. Maka hati-hati dengan itu, tetap waspada dengan semua itu. Kemudian tetaplah waspada dengan pergaulanmu dengan semua orang di dunia nyata. Jadi yang harus kita waspadai bukan saja dunia maya, karena hari-hari ini anak Bapak sekalian akan lebih banyak mengurung diri di rumah, mengurung diri di kamar, bermain handphone, apakah itu dalam konteks belajar daring atau memperalaskan belajar daring padahal membuka yang lain. Hati-hati. Akan banyak orang tua dengan senang hati melihat anaknya betah di rumah. Akan banyak orang tua bangga melihat anaknya betah di rumah. Tetapi bisa jadi bahaya yang terjadi lebih besar ketika anak Bapak sekalian ada di rumah. Karena dibiarkan bermain sendiri di rumah, dibiarkan bermain sendiri di kamar. Tetapi waspadalah ketika engkau sedang bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, baik lewat dunia maya maupun dunia nyata. Hati-hati. Yang ketiga, tetap waspada demi masa depanmu. Tetaplah waspada demi hari esok. Tetaplah waspada demi hari yang akan kau jalani. Kenapa? Dikatakan dalam pembacaan tadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Kalau engkau tidak waspada, nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam dirimu, nilai-nilai yang sudah kau hidupi sampai pada saat ini, berarti yang sudah ada dalam dirimu, itu bisa rusak ketika pergaulanmu buruk. Ketika pergaulanmu tidak baik, maka itu akan rusak. Padahal itu sudah dihasilkan dengan perjuangan yang lama oleh orang tuamu, oleh keluargamu, oleh orang-orang di sekitarmu. Kemudian tetap waspada demi masa depanmu yang akan datang. Jadi tetap waspada demi hari kemarin, tetap waspada demi hari yang akan datang. Hari kemarin supaya terjaga nilai-nilai baik yang sudah ada padamu, supaya itu juga tetap ada dalam dirimu, tidak rusak apa yang sudah ditanamkan di dalam dirimu. Tetap waspada demi hari esok. Kalau hari ini pergaulanmu buruk, maka hasilnya nanti akan kamu lihat buruk. Jadi kalau demikian, upayakan pergaulanmu hari ini adalah pergaulan yang baik, pergaulan yang positif, pergaulan yang membangun. Hasilnya nanti akan kamu alami. Oleh karena itu anak Bapak sekalian, perhatikanlah bagaimana cara hidupmu. Tetap waspada dengan keadaan yang saat ini, dengan keadaan di lingkunganmu, dengan keadaan yang terjadi di sekitarmu. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini hamba berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang menonton, mendengar kebenaran firman-Mu, supaya mereka akhirnya menjadi pribadi yang tetap waspada, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang lebih baik. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin.